wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di podcast HM Ilmu Fisika. Perkenalkan, nama saya Arif Adriansa. Kali ini saya akan berbicara tentang podcast yang dimana tema pembahasannya cukup menarik, yaitu penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM dan startup. Sebelum kita mulai ke inti pembahasan, izinkan saya sebagai host memperkenalkan pemateri terlebih dahulu. Di sini saya nggak sendirian. Di podcast kali ini saya ditemani oleh narasumber atau pemateri. Untuk pemateri dipersilahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Bang. Oke, siap. Terima kasih banyak Wan ya. Baik, sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Ini podcastnya kita bawa santai aja Wan ya. Siap Bang. Lebih ke diskusi aja. Oke, kenalkan nama saya Iksan Rizky Fadila. Saya merupakan calon alumni ya dari Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan juga di sini saya menjabat sebagai Ketua Bidang Kominfo Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Karawang Komisariat Hukum Unsika. Oke, baik. Mungkin itu perkenalan dari narasumber ya. Ya. Sebelum kita mulai ke pembahasan, ini kan pembahasannya lebih ke ini ya, UMKM kan. Jadi cerita sebentar kali Bang ya. Kebetulan gue juga di KKN gue yang sekarang tuh berbicara tentang UMKM juga nih Bang. Judul gue tuh UMKM juga. Nah, kayaknya seru nih Bang kalau misalkan kita bahas tuntas. Sebelumnya pengen nanya nih Bang, kayak pengertian dari UMKM itu sendiri tuh apa sih Bang? Mungkin dari teman-teman kita khususnya yang belum tahu ya, dari UMKM itu seperti apa, terus sistemnya kayak gimana. Mungkin bisa dikasih tahu Bang, UMKM itu apa, terus bagaimana cara kerja mekanismenya. Oke. Baik Wan, ya secara garis besarnya kan UMKM itu kan usaha mikro, kecil, menengah hewan ya. UMKM ini tuh lebih tepatnya bisa dikatakan sebagai industri kecil yang dilakukan oleh masyarakat baik yang menengah maupun menengah ke bawah. Kenapa demikian? Karena memang usaha yang dilakukan ini memang tidak harus baku kayak contoh PT lah yang mempunyai modal besar, penanaman saham dari pihak lain dan segala macam, ada RUPS, UMKM ini ya memang ada juga UMKM yang sudah scale up atau startup yang sudah scale up yang sudah menjadi tergabung dalam badan hukum PT, CV, firma maupun koperasi gitu kan. Tapi pada kesimpulannya ya UMKM ini ya sebuah usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk apa? Untuk memajukan ekonomi dan juga meningkatkan daya jual beli khususnya bagi masyarakat Indonesia ini. Contoh ya, misalkan nih lu butuh yang namanya taruh ikan cupang gitu kan gue juga pernah bisnis ikan cupang gitu kan, UMKM juga maksudnya. Iya. Lu ikan cupang gue lihat banyak nih yang nyari-nyari. Nah di sini karena gue juga punya ikan cupangnya daripada gue pelihara doang, dan lumayan juga nih kalau misalnya dibeli uangnya bisa gue puter ke yang lain, entah buat jajan atau mungkin yang berkeluarga buat menghidupi keluarganya gitu kan. Udah Benar. Membuat usaha lah situ, jual beli cupang itu kurang lebih seperti itu lawan. Hey. Untuk di era zaman yang sekarang Bang, taruhlah kita udah di zaman modern yang dimana serba online ya, terus serba praktis, yang dimana usaha-usaha mikro kayak itu bisa dibilang masih jauh lah ya dari kemajuan dari industri sendiri. Untuk di era zaman sekarang UMKM itu masih eksis nggak sih Bang? Untuk di era sekarang ya Wan ya? Halo Wan?
Aman, Wan? Oke. Iya, untuk di era yang sekarang itu UMKM Nah, ini masih eksis masih bang di kalangan masyarakat. oke. Sebenarnya kita kan baru melalui masa pandemi, Wan, ya, yang begitu hebat gitu kemarin. Bahkan yang katanya libur sekolah 2 minggu jadi 2 tahun gitu kan. Dari Iya masa benar. masa pandemi itu tuh UMKM tuh banyak yang down, bukan UMKM saja gitu. Bahkan yang perusahaan-perusahaan besar pun banyak yang collapse, tuh kan, banyak yang palit segala macem. Karena apa? Turunnya daya jual dan daya beli dari masyarakat, dan juga memang banyak sekali pengeluaran di era Covid ini, banyak sekali PHK massal dan segala macem. Untuk di masa sekarang UMKM ini sangat eksis nih, Wan. Kenapa bisa dibilang eksis? Karena memang penekanan dari salah satu pidato dari Bapak Insinyur Joko Widodo selaku presiden kita gitu kan. Penekanan UMKM ini, penggalakan dalam UMKM ini sangat ditopang melalui kerjasama dengan OJK. Bagaimana sih cara menopangnya? Contoh, misalkan ya, gue pengen bikin coffee shop nih, Wan. Gue punya Boleh. keahlian bikin kopi, dan gue rasa di era-era apalagi daerah Unsika tuh banyak banget yang suka ngopi kan, gue lihat. Dan gue Iya punya benar niat benar. lah, awalnya niat untuk membuka usaha kopi dengan modal seadanya yang gue punya. Akan tetapi gue lihat ternyata orang minum kopi itu butuh yang namanya tempat, alat mesin, mesin espresso segala macam, kan itu bisa dibilang mahal ya, Wan, ya. Drill kopi segala Lumayan nih macam benar. ya bisa ratusan juta modal mungkin. Nah, bagaimana sih cara menopangnya? Misalnya gue pengen bikin coffee shop, tapi modal gue nggak ada. Sedangkan UMKM ini harus digalakkan agar apa? Biar para masyarakat Indonesia tidak bergantung sama lapangan kerja yang ada. Karena memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang collab, bahkan ya tutup di Indonesia ya. Contohnya di Karawang pun ada beberapa perusahaan yang tutup. Nah, bagaimana sih cara kita scale up gitu kan? Atau paling nggak mempertahankanlah Iya, usaha kita tetap jalan. pertahankan ya Ya, benar. maka dari itu kan UMKM butuh dong yang namanya suntikan dana atau pendanaan gitu kan. Maka dari itu nih, dari hasil penggalakan UMKM itu ya diharapkan bisa lah menciptakan lapangan kerja gitu. Jadi bukan hanya terpaku, contohlah ruang lingkup di Karawang khususnya kan, apalagi kita sama-sama lulusan SMK nih, pasti tujuan goals dari kita lulus apa sih, Wan? Pasti kerja di PT Iya, kan. iya, benar. Kita ngincer Iya benar UMR. benar. Sebenarnya ya kalau kita bisa bikin lapangan kerja tanpa kita capek-capek nyari ke disnaker segala macem, why not gitu kan? Iya, iya, Kita bisa menjadi bos di usaha kita sendiri, dan kita juga bisa membantu orang lain ya, walaupun gajinya nggak bisa kita samakan dengan PT, hak dan hak-hak yang bisa kita berilah ke karyawan kita. Maka dari itu iya. muncul nih, Bang, yang namanya securities crowdfunding. Oh Ini iya benar. sesuai Pernah tema dengar ini tuh Bang. kan, penawaran efek Iya, saya sama. dana berbasis teknologi dan informasi. Iya benar. Nah, yang selanjutnya disebut securities crowdfunding lah. Hmm. Apa sih itu securities crowdfunding? Ya biar biar lebih enak diucapkan atau diingat ya, kita sebut aja SCF Iya, singkatannya. iya benar. Nah, SCF ini merupakan sebuah layanan yang merupakan perkembangan dari teknologi informasi itu sendiri, Wan. Ini satu linear nih sama bidang kita nih. Iya benar. Perkembangannya kan finansial teknologi gitu kan. Sudah berkembang, Hmm. startup Kembang. sudah mulai menciptakan eh, finansial teknologi Finansial. ya Iya, iya. di pasar modal. Gue bahas di skripsi gue, Wan, sebelumnya. Oh berarti ini lebih lebih nyambungnya ke skripsi berarti ya? Iya, udah lewat juga Oke. ya. Iya. Tapi memang gue meneliti, cuman gue lebih ke meneliti bagaimana perlindungan hukumnya. Nah, sekarang kita lebih ke secara generalnya, karena UMKM kan butuh nih
gimana misalnya gue Iya. bingung nih, banyak teman-teman kita yang bikin UMK bingung nih terkait modal, gimana sih ya gue pengen dapat modal. Nah ini dari sini SCF ini. Nah SCF ini Iya. baik kita langsung ke menurut pasalnya. Ini gue agak buka peraturan dikit ya, skripsi gue sih. Boleh bang, nggak apa-apa ya, boleh. Pasal 1 angka 1 POJK nomor 57 tahun 2020, di mana adalah penyelenggaraan layanan peran efek yang dilakukan oleh pihak penyelenggara nih. Pihak penerbit melalui penyelenggara untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal atau investor melalui jaringan sistem elektronik yang terbuka. Apa aja sih efek yang ditawarkan? Bisa berupa saham, obligasi, atau atau utang, dan juga suku secara syariah gitu kan. Iya. Jadi dari layanan SCF ini kita bisa nih, misal gue buat UMKM, gue bisa mengajukan. Nah, bagaimana cara mengajukannya? Sebagai contoh, misalkan lu punya usaha nih Wan, misalkan kita ke coffee shop aja ya, yang usaha yang memang lagi trending ya, banyak kan orang suka ngopi tuh. Misalkan lu punya coffee shop, dan gue sebagai pihak penyelenggara. Penyelenggara ini bisa dibilang platform ya, platform yang menyediakan atau mewadahi dari penerbit maupun pemodal. Mewadahinya dengan apa? Contoh, misalnya lu punya coffee shop, menghubungi pihak penyelenggara. Ya, chat lah basa-basi, pokoknya ingin mengajukan menjual efek di secret crowdfunding ini gitu kan. Nah, gua sebagai penyelenggara nanti akan melakukan penelahan ke lu nih, Man. Penelahan itu bisa berupa penelahan dokumen, keabsahan, dan lain-lain. Tuh. Berarti ada beberapa tahapan-tahapan harus dilalui bang ya, prosesnya untuk ke mengarah ke situ gitu kan. Jadi nggak langsung bisa langsung jadilah. Jadi kayak ada beberapa tahapan-tahapan, ada beberapa proses yang harus kita lewati kan sebagai pelaku usaha ini. Ya betul. Yang mau mulai ya. Berbicara tentang ini bang ya, apa namanya, penawaran melalui layanan urun dana bang ya. Iya. Penawaran efek melalui layanan urun dana tuh seperti apa sih bang sebenarnya? Seperti apa? Berarti lebih ke mekanismenya ya, skemanya ya? Iya, lebih ke mekanismenya. Tadi sempet gua kasih gambar umum sedikit ya, tapi cara kerjanya itu simple kan. Ini gua lansir dari salah satu webinar secret crowdfunding ya, karena ketika kita bicara harus ada footnote-nya gitu kan. Ini dari OJK-nya langsung. Nah, bahwa konsep pada SCF ini ya dimulai dari tadi yang gue jelasin, penerbit, selaku pelaku usaha, misalnya lu pengen bikin coffee shop, baik UMKM maupun startup nih, perusahaan rintisan yang lagi booming. Apa sih bedanya UMKM sama startup? Sebenarnya sama-sama usaha ya. Sama-sama usaha ya. Tapi yang membedakan, tadi kan kita sudah menjelaskan UMKM, startup ini lebih ke perusahaan rintisan yang masih mencari pangsa pasar yang tepat tuh, dan identik sama teknologi informasi. Ya mungkin ada beberapa kayak kopi kenangan segala macam kan itu berawal dari startup kan. Tapi ini mencari pangsa pasar yang tepat. Contoh misalkan belum ada nih yang misalnya gue lapar, gimana ya, gue pengen keluar beli makanan tapi mager atau hujan. Nah lu sebagai orang yang memiliki problem solving atau penyelesaian masalah yang kuat dalam pikiran lu, wah gimana ya, kan gue juga punya bakat ngoding segala macam, kenapa gue nggak bikin aplikasi nih? Cara mengembangkannya berarti bang ya? Ya, akhirnya tercipta lah misalnya Read One Food gitu kan. Jadi misalkan lu mengakomodir orang-orang dari platform yang lu buat, lu bisa nyantumin menunya, bermitra sama pedagang-pedagang makanan atau minuman. Jadi orang bisa milih, dan melalui jasa lu, makanan itu diantar ke konsumen. Ya seperti GoFood, Grab, Gojek itu kan awalnya sebenarnya berawal dari startup itu dulu, karena dan saat ini memang lagi booming nih Mas. Biasanya orang-orang muda tuh kan, para pemuda tuh pasti pengen gitu mencapai startup, tentunya dengan modal ya. Modal ya. Nah, ya itu, butuh modal. Nah gimana? Misalnya kan UMKM startup yang membutuhkan pendanaan.
Nah, dia menghubungilah platform SCF ini. Dan perlu digarisbawahi ya, platform SCF ini carilah yang sudah mendapatkan izin dari OJK. Jangan sampai OJK. ya, karena OJK itu selaku regulator sekaligus bisa dibilang sebagai fungsi pengawasan dan pengaturan dalam sektor jasa keuangan, termasuk dalam SCF ini. SCF ini kan nggak beda jauh sama pasar modal kan. Nah, contohnya apa? Seperti Santara, Bizer, Lenex, Cropdana, dan lain-lain lah yang terdaftar di OJK terbaru yang gue lihat sih itu mungkin ada lagi yang baru-baru sekarang. Tapi bisalah dicek di website itu ada apa platform-platform mana yang sudah terdaftar di OJK itu resmi dari OJK yang langsung. Berarti bisa dikatakanlah nyari di mana yang sudah aman Bang ya, kayak OJK bisa dibilang udah terpercaya gitu kan, kayak benar paham ini, jadi nggak boleh asal pilih gitu kan, jadi benar harus yang ya betul sekali. Yang apa ya? Iya benar kayak OJK gitu diawasin ya. Iya. Diawasi bukan berarti OJK yang bertanggung jawab atas kerugian Wan ya. Itu mungkin kita bahas nanti nih. Nah, balik lagi ke skema tadi, penerbit yang membutuhkan dana menghubungi platform penyelenggara. Lalu pihak penyelenggara melakukan penelahan terlebih dahulu nih terhadap penerbit. Apa saja sih penelahan bagi penerbit tersebut gitu kan yang harus dilihat oleh penyelenggara ya. Di sini pihak penyelenggara tuh bertanggung jawab penuh atas penelahan bagi penerbit. Yang pertama, ini gue ambil dari pasal 16 ayat 1 POJK nomor 57 tahun 2020. Ya paling sedikit kesimpulannya ya. Pendirian badan hukum dan atau dokumen yang membuktikan keabsahan pendirian badan usaha, organ atau pengurus badan hukum atau badan usaha, aspek hukum pemodalan, batasan-batasan penerbit, serta perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha penerbit dan atau proyek yang nanti akan didanai dengan dana hasil penilaian efek atau menjadi dasar penilaian efek melalui layanan nurun dana ini nih. Dan dokumen dan informasi wajib seperti prospektus. Nah, ini semua akan jadi penerbit itu harus menyerahkan dokumen-dokumen yang wajib diserahkan. Dan apabila penerbit belum menyerahkan, misalkan nih, oh bentar ya dokumennya lagi dicari dulu. Nah, pihak penyelenggara ini pasti akan selalu follow up. Jadi pihak penyelenggara ini tentunya memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Menerapkan prinsip perlindungan konsumen atau pengguna. Pengguna ini ada penerbit, ada juga pemodal. Tapi yang namanya kita lihat dari risiko, pemodal ini membawa risiko terbesar karena dia yang akan ibaratnya menaruh uangnya di situ kan. Jadi ya memang penyelenggara ini harus lebih ke teliti untuk menelahap penerbit ini. Hati-hati kali Bang ya. Ya betul. Dan plan ini bisa dibantu oleh pihak ketiga ya. Dan proyek yang dikeluarkan oleh penerbit ini juga harus memiliki, ini untuk suku ya, harus memiliki manfaat ekonomis, tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Dan juga syarat-syarat lainnya ada lagi nih Wan, syarat-syarat yang umum. Nah, badan usaha ini yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, suatu kelompok usaha atau konglomerasi itu nggak boleh Wan. Jadi perusahaan ini benar-benar nggak boleh. Misalnya gue punya perusahaan Toyota nih, dan gue punya vendor, dan vendor itu modalnya dikit, dan gue daftar securities crowdfunding ini vendor gue bawain, nah itu nggak boleh. Dan perusahaannya juga bukan merupakan perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka ya. Iya. Kan beda tuh. Dan badan usaha itu juga harus memiliki kain bersih nih. Kalau nggak salah bisa dicek lagi, tapi benar deh ya, 10 miliar rupiah itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahawan. Oh, tidak termasuk berarti? Tidak termasuk. Jadi ya pokoknya bersih kekayaan lu tuh 10 miliar rupiah lah dari UMKM startup lu itu. Nah, itu nanti penahannya misalnya di ACC nih, jangka waktu sekian-sekian, timelinenya. Misalnya lu mau nawarin efek berupa apa nih? Misalnya ekuitas. Berarti ekuitas kan berbadan hukum PT dulu kan. Beda sama kayak suku dan obligasi mungkin.
penyelenggara itu akan menawarkan dalam platformnya itu efek yang lu jual, Wan. Tentunya dengan informasi yang lengkap dan tidak menyesatkan, karena itu wajib, itu salah satu bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dari pihak penyelenggara tentunya ya. Dan tentunya Iya, diawasi iya. dan diatur oleh OJK. Hmm. Nah, gua sebagai pemodal yang misalnya dana gua berlebih nih dan gue pengen lah investasi, tuh kan, karena yang menurut Tendelin Iya, juga teori investasi juga mengharapkan keuntungan kan pada dasarnya. iya, iya. Ya gue investasikan lah di coffee shop lu misalnya yang udah lu daftarkan di SCF, gue beli Hmm. kepemilikan efek lu. Nah maka nanti gue mendapat sekian persen sesuai kepemilikan efek yang gue beli. Gue megang nih saham lu, jadi ketika proyek lu berjalan dan mengalami keuntungan, maka ada yang namanya bagi hasil, Wan, berupa dividen dan bagi hasil lainnya. Bagi hasil itu ya, dividen itu ya tergantung persentase kepemilikan saham gua misalnya di coffee shop lu, tuan. Baik, Bang. Tadi sempat dibahas, Bang, ya, yang dimana Bang membahas masalah risiko. Untuk risiko sendiri, ada nggak sih, Bang, kayak apakah ada risiko jika menjadi pemodal pada securities crowdfunding itu, Bang? Ada nggak tuh, Bang? Oke. Selain ada Bang jelasin. Yang namanya setiap instrumen investasi itu pasti memiliki risiko kan ya. Iya. Namanya dari contoh dari penerbit lah. Lu sebagai coffee shop, kita nggak bisa mengendalikan gitu coffee shop lu ini bakal laku atau enggak gitu kan. Entah mungkin ada beberapa saat ternyata nggak ada yang ngopi di tempat lu nih, atau mungkin tempat lu kurang strategis atau kalah saing sama perusahaan lain. Ya maka gue sebagai pemodal ya mau nggak mau nggak dapet dividen. Karena memang sudah dijelaskan di POJK juga ada namanya resiko, ada delusi kepemilikan saham, tidak tercatatnya kepemilikan saham, dan juga yang paling penting tuh, yang paling krusial bagi pemodal adalah tidak mendapatkan dividen. Beda halnya kecuali ada kelalaian. Contoh misalnya pihak penyelenggara. Pihak penyelenggara ini tidak melakukan penelaahan penerbit dengan benar, sedangkan penyelenggara ini wajib loh memiliki SDM yang mumpuni lah untuk melakukan penelaahan bagi penerbit ini. Itu diatur di POJK 57 2020 sebagai perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Dan apa sanksinya? Sanksinya menurut dari pasal 85 POJK ini ya nanti ada sanksi administratif, kan, bisa berupa teguran tertulis, pembukaan usaha segala macam, pencabutan izin kan. Itu sanksi itu diatur oleh OJK. Itu kalau memang ada kelalaian atau kesalahan atau lebih ke perbuatan melawan hukum lah ya dalam perdata gitu kan, bersifat merugikan. Apalagi kalau kesalahannya karena kita membahas tentang sistem elektronik ya kan, kesalahan itu ada di platformnya itu sendiri. Pelanggaran apa? Platform sendiri, iya benar. Contohnya ada kasus yang pernah gue angkat, tuan. Jadi saham itu tiba-tiba terjual otomatis, tiba-tiba akunnya hilang. Nah, itu tentunya dapat merugikan, dan itu bukan merupakan risiko yang bisa diwajarkan gitu kan. Apalagi pelanggarannya harus, dimana pelanggar ini adalah unsur penting dalam SCF ini yang bertanggung jawab penting gitu kan. OJK cuma sebagai lembaga pengawas dan pengatur. Rata-rata ya jarang sih ada orang yang mau ngangkat akunnya. Mungkin ya kalau udah dia besar banget mungkin gak akan investasi di SCF. Ini kan buat beberapa orang yang ingin belajar atau menyempurnakan portofolionya lah dalam dunia investasi ini kan. Dan yang nama juga layanan urun dana gitu kan, berbasis teknologi informasi, layanan urun dana. Ya jangan harap lah ya, investasi itu ibaratkan kayak uang itu ya harapkan aja nggak bakal kembali, karena namanya investasi ya ibarat ya anggap aja kayak uang yang lo investasikan itu kayak uang beli bensin, atau misalnya lo habis makan enak, atau lo habis di Starbucks, lo nggak merasa rugi kan walaupun Starbucks harga 80.000 ke atas gitu kan, walaupun jadi kencing juga gitu kasarannya gitu kan. Tapi kan ibaratnya investasi pun begitu. Anggaplah uang yang lu investasikan itu kayak uang lu beli makanan mewah aja, jadi andaikan hilang ya udah, mau gimana lagi, kecuali tadi kelalaian yang gue sebutkan tadi, Wan.
Hmm. Gitu sih paling man, risiko-risikonya. Oke. Eh, mungkin ini ada beberapa pertanyaan emang ya. Iya. Ya, gua ambil satu lah ya sebagai pertanyaan yang paling menurut gue ini paling penting. Boleh. Nah, kalau berbicara tentang penawaran pasti kan ini ya tadi udah dijelaskan sama Bang tuh ada risiko, terus penawaran efek produk seperti apa. Ini Bang mau nanya kayak bagaimana sih skema pada layanan securities company ini Bang? Ada nggak Bang skemanya kayak skema tertentu atau tahapan-tahapan tertentu yang harus dijalanin atau dipenuhi lah persyaratannya gitu? Ada nggak tuh Bang? Persyaratan bagi siapanya? Ini kan kayak persyaratan bagi yang mau mulai startupnya gitu kan kayak si UMKM-nya gitu. Ada nggak bagaimana skema pada layanan securities crowdfunding ini? Ada. Itu yang tadi kan udah dijelaskan Wan. Ya. Skemanya itu ya seperti itu. Pertama, ya kita bikin usaha dulu dong. Iya. Usaha itu yang pertama bukan anak dari perusahaan besar atau konglomerasi gitu kan. Dan juga untuk berbentuk badannya itu usahanya bebas ya. Mau CV, koperasi, firma, atau PT, kecuali mungkin ekuitas. Ya harus bersifat PT. Bentuknya badan hukumnya. Untuk skemanya, skema penerbit ini tentunya ya harus melalui penelahan tadi. Penelahan dari penyelenggara. Dan juga penerbit ini harus mengurus perizinan-perizinan. Nggak bisa misalkan gue pengen bikin UMKM, misalnya gue mau bikin kopi shop, kayak udah seenak gue aja bikin kopi shop, dah gue ngajuin dana apa, gue nggak punya dokumen nih. Sementara kan prospektus itu penting karena apa, biar pemodal bisa tahu gitu kan, minimal dia bisa tahu risiko dia nanam saham di situ gitu kan. Di website penyelenggara pun disebutkan apa saja risiko-risikonya. Minimal gue ngurus tadi keabsahan badan usaha yang gue bikin kan, konten kepengurusan atau aspek-aspek hukum pemodalan, batasan penerbit atau kredibilitas gue nih, misalkan kayak gue pernah punya pinjaman ke ini dan sudah dilunasi atau belum segala macem. Dan juga ya pokoknya yang berkaitan dengan kelangsungan usaha luan atau UMKM lu dan startup lu gitu kan. Jadi nggak bisa kita seenaknya bikin UMKM nggak punya prospektus tiba-tiba ngajuin. Nah, nggak bisa Wan, harus tetap melalui proses ya. Tapi menurut gua prosesnya sebanding lah sama nanti dana yang lu dapatkan, karena itu merupakan kunci utama supaya lu menarik pemodal. Ya, pemodal atau investor lah, karena investor ini kan perannya sangat penting supaya apa, usaha lu itu nanti bisa scale up atau ekspansi. Misalkan lu pengen bikin cabang di kota mana, di daerah mana, atau hanya sekedar membesarkan usaha lu yang satu cabang itu, atau hanya untuk keberlangsungan, misalnya untuk maintenance, bayar karyawan segala macem atau produk segala macem kan, untuk kelangsungan lah pokoknya tuan. Oke, baik Bang. Baik, cukup menarik ya pembahasan di podcast kali ini yang dimana HMI Podcast Hukum Maksudnya ini mengangkat judul atau tema pembahasan yang menarik yang dimana penawaran efek melalui layanan turun dana berbasis teknologi berbasis sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM dan startup. Dan juga udah dijelasin oleh narasumber yang dimana tahapan-tahapannya, ada risikonya, terus ada definisi apa itu penawaran efek melalui layanan turun dana. Selebihnya nanti bisa kawan-kawan dengerin atau tonton di YouTube-nya HMI Hukum ya. Ya, Sebelum betul ditutup, Bang. ya bisa langsung dicek aja di YouTube-nya kali Bang ya.